Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 tahun 2024 yang dipusatkan di Balai Kota Surakarta, Jawa Timur, Kamis 25 April 2024 mengatakan, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan termasuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 tahun 2024 yang dipusatkan di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis 25 April 2024 mengatakan, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan, termasuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tito menjelaskan dari segi tujuan kesejahteraan desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efisien, dan ekonomis melalui berbagai inovasi kebijakan pemerintahan yang menekankan kepada kekhasan daerah yang bersangkutan serta pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan. Sementara dari segi tujuan demokrasi, kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civil society. Selain itu, dalam konteks ekonomi hijau yang merupakan salah satu dari 6 strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi 2045, kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan, termasuk melalui transformasi produk unggulan dari yang semula berbasis produk yang tidak dapat diperbaharui, seperti industri pengelolaan pertambangan, menjadi produk dan jasa yang diperbaharui dengan tetap memperhatikan potensi daerah, seperti pertanian, kelautan, dan pariwisata. Kebijakan otonomi daerah juga memberikan keleluasaan pemerintah daerah untuk melakukan eksperimentasi kebijakan di tingkat lokal untuk mendorong implementasi teknologi hijau seperti penggunaan energi terbarukan dengan menggabungkan kebijakan otonomi daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau sehingga tercipta dampak positif bagi lingkungan dan perekonomian secara keseluruhan. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Berangkat dari prinsip-prinsip inilah, maka otonomi daerah dirancang untuk mencapai 2 tujuan utama, kesejahteraan dan demokrasi. Sementara itu, Bupati Indramayu Nina Agustina mengatakan, pemerintah Kabupaten Indramayu saat ini masih memiliki tantangan yang harus menjadi perhatian semua pihak sebagai upaya bagian untuk mendorong percepatan pembangunan nasional, yakni penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, percepatan proses pemulihan perekonomian daerah, serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat. Berbagai tantangan tersebut harus bisa dihadapi dengan upaya kerja maksimal dan melibatkan semua pihak. Alhamdulillah, intinya adalah bagaimana pemerintah bekerja. Yang kedua, ikhlas bekerja namanya punya niat yang baik untuk kita bekerja. Dan ini ditunjukkan dari kerja baik yang sebenarnya semuanya elemen unsur dari masyarakat, ASN sendiri. Sebenarnya mereka itu mampu bekerja. Ibarat kata, bagaimanapun seorang kepala daerah nggak bisa sendiri. Harus butuh unsur untuk saling menunjang dan sinergi. Kalau kita akan katakan kita tidak mampu, pasti kita tidak mampu. Tapi ternyata kita mampu dan ini harus kita pertahankan. Demikian tim metroonlinenews.com mewartakan.